Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 666 Siapa pertama kalinya? Setelah mereka turun dari mobil, Claire hanya memeluk Luke dan mengucapkan selamat tinggal pada Selina sebelum dia pergi bersama teman-teman sekelasnya. Yang lain juga mengucapkan selamat tinggal pada Luke dan Selina, dan gadis-gadis itu terkikik ketika mereka pergi ke kamar mereka untuk berbicara tentang Batman. Luke dan Selina tersenyum ketika mereka saling memandang sebelum mereka masuk ke mobil dan pulang. Tepat ketika Luke berpikir bahwa kehidupan santainya akan berlanjut untuk beberapa saat lagi, Jenny tiba-tiba memanggilnya. Luke, aku butuh pendapatmu tentang sesuatu. Lukas berkata, apa itu? Jenny bertanya, apakah Anda kenal Senator Thompson? Luke berkata, seorang anggota keluarga Thompson yang luar biasa dan seorang anggota Dewan Wanita yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Menurut jajak pendapat, dukungan untuknya meningkat, dan kemungkinan besar dia akan menjadi wali kota Los Angeles berikutnya, Patricia Thompson. Jenny berkata, itu dia. Sesuatu terjadi di keluarganya yang mungkin bisa kita gunakan. Luke bertanya, ada apa? Salah satu keponakannya pergi ke Eropa dengan teman-teman sekelasnya, dan sekarang hilang, jawab Jenny. Lukas tercengang. Apakah keponakannya kaya? Mengetahui apa yang dia maksud, Jenny berkata, wanita muda ini merencanakan perjalanannya sendiri dan pergi sesuai dengan jadwalnya kemarin, tetapi tidak ada yang bisa menghubunginya sekarang. Luke bertanya, jadi, Senator Thompson datang untuk saya. Jenny terbatuk canggung dan berkata, tidak, saya hanya mengetahuinya karena wanita yang hilang ini adalah pemegang saham utama di Island Dragon Electronics, yang merupakan pemasok chip telepon kami. Luke kehilangan kata-kata. Apakah kamu mengatakan bahwa aku harus menyelamatkannya terlebih dahulu? Jenny mengangguk tak berdaya. Teknologi router kami membutuhkan otorisasi oleh Island Dragon Electronics, dan kami membutuhkan perusahaan untuk memasok chip telepon terlebih dahulu sebelum kami dapat mulai memproduksi telepon sesegera mungkin. Berdasarkan rencana produksi Island Dragon saat ini, itu hanya akan memenuhi pesanan kami pada akhir tahun. Lukas mengerti. Perusahaan telepon tersebut baru saja memulai produksi, tetapi mengurangi jumlah suku cadang telepon dalam pesanan pembeliannya. Jenny tidak akan dapat sepenuhnya memperluas produksi sampai mereka mendapatkan respon pasar awal. Sebagai produsen komponen elektronik skala besar, Island Dragon sudah memiliki rencana produksi yang berbulan-bulan atau bahkan setahun ke depan, dan akan memasok barang-barang kepada pelanggannya berdasarkan rencana itu. Karena ponsel titanium masih baru, perusahaan mereka tidak memiliki pesanan besar, dan tentu saja hanya bisa menunggu sesuai dengan rencana. Luke mengerutkan kening dan berpikir lama, tidak yakin apakah dia harus menerima pekerjaan itu. Poin utamanya adalah bahwa pihak lain tidak mencarinya. Bukankah ini mengantarkan dirinya ke pintu mereka? Merenung untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata, jika memungkinkan, akan lebih baik bagi saya untuk pergi ke rumah wanita yang hilang ini terlebih dahulu. Jenny menghela napas lega. Aku akan menghubungi mereka dan memberimu balasan secepatnya. Setelah Luke meletakkan telepon, Selina bertanya, perjalanan bisnis lagi. Lukas mengangkat bahu. Uang. Selina bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu menolak tawaran $5 juta Weyland beberapa hari yang lalu? Lukas menghela napas. Ini ada hubungannya dengan perusahaan telepon. Jika saya tidak mengurusnya, itu akan menunda keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan. Petik 2. Selina menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jangan bicara padaku tentang itu. Saya hanya tahu cara menggunakan telepon, tinggalkan menjual telepon ke nona muda Anda. Luke merasa geli. Mau ke Eropa bersama. Jantung Selina berdetak kencang, tetapi dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat gold nugget di kaca spion. Lupakan, Anda akan mencari seseorang. Claire ada di La juga. Gold nugget dan saya bisa merawatnya di rumah. Setelah keheningan singkat, Luke mengangguk sambil tersenyum. Baik. Ketika Selina menyebut nugget emas, dia secara alami mengatakan bahwa itu bisa memastikan keselamatan Claire selama keadaan darurat. Dia tidak lupa bahwa mungkin ada gempa bumi lagi di Los Angeles. Memikirkan itu, Luke tidak benar-benar ingin pergi ke Eropa. Perusahaan telepon bisa menghasilkan uang nanti. Jika gempa bumi terjadi di Los Angeles, dia bisa keluar lagi dengan kostum Batman. Di sisi lain, Jenny sangat cepat. Dia mengirim pesan kepada Luke malam itu untuk mengatakan bahwa dia bisa membawanya ke tempat keluarga Thompson besok sore. Lukas tidak menolak. Dia masih menimbang pro dan kontra. Setelah setengah hari, dia membahas masalah itu lagi. Jika gempa bumi terjadi di Los Angeles, dia akan mampu membangun popularitas Batman dan mendapatkan banyak pengalaman dan poin kredit. Tapi dia telah mendapatkan banyak dari perjalanannya sebelumnya ke Paris. Pada saat itu, dia tidak ingin terlalu menonjol, jadi dia menghabiskan sisa minggu itu dengan bersantai bersama Elena. Kalau tidak, dia bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan poin kredit.
Berpikir seperti ini, tangan Luke terasa sedikit gatal. Juga, hal-hal yang berbeda sekarang. Dia tanpa sadar memindai inventarisnya. Setelah ekspansi terakhir, itu masih terlihat kosong tidak peduli berapa banyak keuntungannya yang dimasukkan Luke. Mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang lebih kali ini. Luke bergumam dalam hati. Sore berikutnya, Luke dan Jenny, yang baru saja terbang kembali, naik mobil perusahaan ke rumah Thompson di San Diego. Ini adalah rumah Maleci Thompson, bukan rumah Senator Patricia Thompson. Keluarga Thompson telah bercabang di seluruh Amerika, tetapi California adalah basis mereka. Maleaki Thompson ini juga merupakan tokoh penting dalam keluarga Thompson. Bahkan wanita Thompson yang sangat berkuasa di Los Angeles hanyalah adik perempuan dari orang besar ini. Luke tidak tahu bagaimana Jenny mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Melihat ekspresi lelah dan gugupnya, dia tahu bahwa dia telah berusaha keras. Menepuk punggungnya, dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Bahkan jika ini tidak berhasil, perusahaan telepon kami akan tetap menghasilkan uang. Kesuksesan akan menjadi milik kita pada akhirnya." Bingung sejenak, tubuh Jenny yang tegang kemudian rileks dan dia bersandar padanya. "Baik, Anda selalu begitu tenang, seolah-olah perusahaan itu bukan milik Anda." Lukas tertawa. "Kau ingat saat pertama kali kita bertemu? Pada saat itu, kamu masih nona tinggi dan perkasa, dan kamu sangat cemas dan gelisah karena kamu membeli sedikit ganja." Jenny memukulnya dengan marah. "Jangan bicara tentang itu." Tapi dia tidak bisa menahan tawa. Memikirkan kembali bagaimana dia dan Luke bertemu, dan bagaimana dia bekerja sangat keras sekarang untuk perusahaan smartphone mereka yang masih baru, perbedaannya seperti antara awan dan lumpur. "Baiklah, mungkin aku terlalu gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya," katanya. Lukas terkejut. "Apa, bukankah aku yang pertama untukmu?" Tertegun sesaat, Jenny kemudian meninjunya beberapa kali dengan marah. "Hei, kita sedang membicarakan bisnis di sini." Luke memeluknya sambil tersenyum. "Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Apapun yang didiskusikan antara ketua dan CEO adalah bisnis." Petik 2. Pada saat mereka sampai di rumah Thompson, Jenny jauh lebih tenang dan sebagian besar kegugupannya telah hilang. Dia akhirnya menyesuaikan kerangka pikirannya setelah Luke membujuknya untuk tidur siang di dalam mobil. Bab 667 Kopi, Teh atau Aku. Dipimpin oleh seorang pelayan, mereka memasuki bangunan utama manor mewah. Lukas tenang. Dia mampu bermanuver di sekitar Tony Stark dan lidahnya yang ganas. Tidak peduli seberapa tangguh Thompson, bisakah dia lebih buruk dari Tony Stark? Sulit bagi Luke untuk merasa terintimidasi oleh orang besar yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Pada akhirnya, kurang dari setengah jam kemudian, Luke dan Jenny dikirim dengan teh. Amerika sebenarnya tidak memiliki pepatah ini. Namun, adik dari Miss Thompson yang hilang, Rupert, keluar dengan ekspresi tidak sabar dan hanya mengatakan beberapa patah kata sebelum menyatakan bahwa dia akan minum kopi di taman belakang, meninggalkannya tinggi dan kering. Untungnya, bagaimanapun, Luke telah mencapai tujuannya. Sebelum Tuan Muda Rupert ini pergi untuk mengambil kopinya, dia mengizinkan Luke dan Jenny untuk mengunjungi kamar saudara perempuannya Beth, tetapi hanya ditemani dua pelayan, dan mereka tidak dapat menyentuh barang pribadi apapun. Masuk ke dalam mobil, Jenny menatap Luke dengan tatapan meminta maaf. "Saya minta maaf. Saya tidak berpikir dia akan menjadi orang yang menerima kita." Petik 2. Luke melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Setidaknya dia tidak meludahi saya, atau melepas celananya dan menggoyang pantatnya pada kami." Jenny tertawa terbahak-bahak. "Dia tuan muda, bukan preman jalanan." Lukas mengangkat bahu. Itulah mengapa sikapnya tidak seburuk itu, bisa jadi 10 kali lebih buruk. Melihat dia tidak terlihat marah, Jenny menghela nafas dan menjelaskan, "Rupert lahir dari istri Maleaki saat ini. Nona Beth lahir dari istri pertamanya, jadi, Luke memeluknya. Saya tahu. Jangan bicara tentang tuan muda ini. Aku tidak suka laki-laki." Mendengar itu, dia langsung mengerti mengapa Jenny terlihat sangat kecewa. Apakah saudara tiri Jenny juga akan seperti ini dengan saudara perempuannya ketika dia dewasa? Sulit untuk mengatakannya. Jenny bersenandung mengakui, tetapi masih mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tapi Maleaki tetap menghargai Nona Beth sangat banyak. Kenapa dia membiarkan playboy seperti Rupert menerima kita? Akan lebih masuk akal bagi kepala pelayan untuk mengirim kami pergi. Petik 2. Luke mengusap dahi Jenny dan berkata, "Baiklah, jika kamu mengerutkan kening terlalu lama, kamu akan mendapatkan kerutan." Seru Jenny dan segera mengeluarkan cermin dari tasnya untuk memeriksa dahinya. Sepertinya awal dari satu. "Ya dewa, aku baru 21 tahun. Aku tidak ingin menua begitu cepat." Melihat betapa khawatirnya dia, Luke berkata, "Kalau begitu jangan terlalu memikirkan masalah keluarga orang lain. Bagaimanapun, aku akan pergi mencarinya. Menemukannya akan menjadi hal yang baik bagi kita."
Jika saya tidak dapat menemukannya, kami hanya akan mengambil langkah demi langkah. Ini bukan masalah hidup atau mati. Jangan khawatir tentang itu. Jenny kehilangan kata-kata. Hanya orang seperti Anda yang tidak akan memikirkan perkembangan perusahaan yang bernilai miliaran, bukan? Dalam perjalanan kembali ke Los Angeles, Luke membuat keputusan untuk melakukan perjalanan ini. Menyelamatkan Nona Beth Patrick Thompson hanyalah gol sampingan. Berdasarkan apa yang diketahui Jenny, keluarga Thompson juga telah mengirim orang untuk mencari wanita muda ini. Pada saat Luke tiba, wanita muda itu mungkin sudah aman dan menikmati kopi sambil berjemur di Hotel Bintang 5. Kaya dan berkuasa, efisiensi kombinasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Dan mengingat situasi saat ini dengan perusahaan telepon, Jenny juga dapat dianggap telah mencapai tingkat itu. Menggunakan koneksinya, dia dengan mudah membawa Luke ke jet pribadi 2 jam kemudian untuk penerbangan langsung ke ibu kota Polandia, Warsawa. Luke sudah menelepon Elsa tentang cuti. Saat menyebut nama Senator Thompson, Elsa tidak bertanya apa-apa lagi. Dia tidak akan menghentikan Luke untuk memperluas koneksinya, terutama dengan senator yang begitu kuat. Juga, Luke hanya mengambil cuti 2 hari. 2 hari kemudian adalah akhir pekan panjang Hari Nasional Amerika, 4 Juli. Karena Akademi Kepolisian akan berlibur, dia bisa mengesampingkan tugasnya untuk memeriksa para siswa. Elsa hanya menyuruhnya untuk tidak berlebihan sebelum dia menutup telepon. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada Selina, mereka sudah mendiskusikannya kemarin. Dia hanya perlu memberitahu Claire, atau dia pasti akan menggerutu karena dia menyelinap keluar. Itu adalah masalah yang berbeda jika dia terbuka tentang hal itu. Dia tidak akan membuat keributan yang tidak masuk akal. Di jet pribadi, kedua pramugari itu bergantian bertanya kepada Luke apakah dia membutuhkan sesuatu. Pelayan muda dan cantik itu bertanya kepadanya, kopi atau teh. Luke hanya bisa tersenyum dan berkata, beri aku teh. Teh hijau akan menjadi yang terbaik. Petik 2. Tentu saja, keduanya tidak di sini murni untuk uang. Luke selalu tidak menonjolkan diri. Jelas bahwa dia tidak miskin, tetapi dia juga tidak boros. Namun, karena dia bisa naik jet pribadi ini, dia terlihat semakin enak dipandang. Tak heran jika kedua pramugari itu nyaris bertanya, atau aku. Setelah menerima penolakan yang jelas dari Luke, kedua pelayan itu hanya bisa dengan bijaksana berhenti mengganggunya. Untuk dapat mengambil pekerjaan ini, mereka tidak bodoh. Beberapa penumpang mungkin menantikan layanan tertentu, sementara beberapa yang sibuk akan muak dengan pelecehan. Mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan yang mudah dan bergaji tinggi ini. Luke menemukan tempat yang tenang untuk duduk dan membaca file sambil meminum tehnya. Harus dikatakan bahwa jet pribadi jauh lebih baik daripada pesawat penumpang. Tidak seperti perjalanan terakhirnya ke Paris, Luke jauh lebih kuat sekarang, dan jet lag tidak memengaruhinya sama sekali. Dia tidak bisa tidur bahkan jika dia mau. Selama hampir 12 jam penerbangan, dia punya banyak waktu untuk mengumpulkan banyak informasi yang relevan dan merencanakan pencariannya yang akan datang. Hari sudah sore ketika Luke tiba di Warsawa. Dia berangkat dari Warsawa karena Nona Beth Thompson dan 2 teman sekelasnya telah memulai perjalanan bebas dan mudah mereka di sini. Nona Beth adalah seorang mahasiswa seni di perguruan tinggi. Dia datang ke Eropa selama liburan bersama guru dan kelasnya untuk menggambar, dan dia memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi jalan-jalan saat dia bebas. Seharusnya, dia memberitahu pengawalnya bahwa dia akan pergi ke Praha sebelum dia hilang. Pengaturan itu masuk akal. Di Polandia, seseorang harus pergi ke Warsawa. Di Republik Ceko, seseorang harus pergi ke Praha. Itu seperti bagaimana seseorang akan mengunjungi kota terlarang ketika di Beijing. Sebenarnya, Beth Thompson dan 2 teman sekelasnya telah meninggalkan Hotel Warsawa pagi-pagi untuk beberapa alasan tanpa memberi tahu pengawalnya. Hanya beberapa jam kemudian mereka menemukan dia hilang. Mereka tidak dapat mencapai teleponnya, dan mobil gadis-gadis itu masih berada di tempat parkir hotel. Hanya kamar kosong dan kata-kata resepsionis hotel yang membuktikan bahwa mereka tidak dipaksa untuk pergi. Kamera pengintai juga memverifikasi hal ini. Tentu saja, Luke tidak memiliki akses ke informasi ini. Dia tidak memiliki identitas yang cocok untuk digunakan di Polandia, dia juga tidak dapat menggunakan sebagian besar metodenya untuk menangani kasus, yang sedikit merepotkan. Bab 668 investigasi dimulai, dan uang membuka pintu. Misalnya, Luke tidak dapat menggunakan yang terbaik, klasik 3 langkah, lencana flash LAPD CCTV. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya sendiri, misi kali ini sangat bergantung pada keberuntungan. Dia pertama kali menemukan tempat persembunyian dan sepenuhnya menyamar sebagai pria tertindas. Dia kemudian pergi ke dealer mobil bekas, membeli mobil Polones yang kondisinya relatif baik, dan pergi ke sebuah motel bintang 3. Setelah memeriksa dengan resepsionis hotel sejenak, dia memesan kamar 1026 dan membayar untuk 3 hari sekaligus. Setelah beberapa saat,
dia naik ke lantai 10 dan menggesek kartu kamarnya. Sebenarnya, dia membuka pintu dengan telepon palsunya, sebelum dia masuk. Ketika dia masuk, dia melihat dua pria berbaju putih menatapnya dengan heran. Luke bertanya dengan heran, siapa kamu? Kedua pria itu mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa masuk? Luke menatap kartu itu dengan heran. Ini kamar saya. Kenapa ada orang di sini? Kedua pria berbaju putih itu bingung, dan ekspresi mereka mencurigakan. Ini kamar 1024. Bagaimana kamu bisa masuk? Lukas tercengang. Bukankah ruangan ini 1026? Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat nomor kamar di pintu dan tersenyum canggung. Maaf, saya salah kamar. Pria itu mengerutkan kening. Lalu bagaimana kamu bisa masuk? Luke melihat kartu kamar di tangannya. Pintunya terbuka ketika saya menggeseknya. Kedua pria berbaju putih itu berdiri. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Bolehkah saya melihat kartu kamar Anda? Luke memberi, dan segera memberikan kartu kamar kepada pria itu. Pria itu mencoba kartu kamar, dan pintu terbuka saat dia menggeseknya. Sambil mengerutkan kening, dia membawa kartu kamar Luke ke 1026 di sebelah, dan pintu terbuka. Namun, itu tidak bisa membuka pintu untuk 1025 sebaliknya. Setelah selesai, Luke bertanya, bisakah Anda mengembalikan kartu kamar saya? Pria itu ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengembalikan kartu kamar kepadanya. Perhatikan baik-baik nomor kamar lain kali. Luke mengangguk meminta maaf. Baiklah, aku akan berhati-hati. Maaf mengganggu Anda. Saat dia berbicara, dia membuka pintu ke kamar 1026 dan masuk. Berbaring di tempat tidur besar di kamar, dia menarik selimut ke samping dan berguling di tempat tidur beberapa kali sebelum dia bangun. Tempat tidurnya tidak buruk. Dia pergi ke balkon, membuka jendela, dan mengeluarkan permen lollipop. Samar-samar dia bisa mendengar suara percakapan antara seorang wanita dan pria berbaju putih di lorong. Ada apa dengan pintumu? Mengapa dibuka dengan kartu orang lain? Wanita itu berkata, Pak, saya periksa dulu, maaf, sistem kartu pintu tidak berfungsi. Aku akan memanggil staf pemeliharaan untuk mengurusnya. Luke tersenyum dan mengamati lingkungan di bawah saat dia merenung. 1024 adalah kamar Nona Beth. 1025 adalah kamar dua teman sekelasnya di kampus. Mungkin Miss Beth tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia sangat kaya di depan teman-teman sekelasnya. Kedua pria berbaju putih itu bukanlah orang jahat, melainkan pengawal pribadi Beth. Mereka sekarang menempati kamar Beth setelah dia hilang untuk melestarikan tempat kejadian dan memudahkan personel yang akan datang nanti untuk mencari kemungkinan petunjuk. Mereka telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga keutuhan adegan di mana Beth terakhir terlihat. Luke sengaja pergi ke ruangan yang salah dan berbicara banyak omong kosong untuk memverifikasi aroma pada 1024. Aroma pria dapat dikecualikan untuk saat ini, yang meninggalkan aroma 6 wanita. Aroma yang paling jelas adalah Nona Beth sendiri, yang berarti bahwa dia memang telah tinggal di kamar 1024 untuk sementara waktu. 2 dari 5 wewangian wanita lainnya juga ada di kamar 1025, mereka mungkin teman sekelas Miss Beth di kampus. Dalam campuran adalah bau agen pembersih, mungkin dari staf kebersihan. Ada juga jejak aroma di ruangan dan lorong milik wanita yang berbicara dengan pria berbaju putih dari sebelah, dia adalah salah satu staf hotel. Aroma terakhir menarik. Tanpa diduga, tempat di mana aroma wanita ini paling berlama-lama adalah di kamar Luke, 1026. Selain itu, tetangga sementara, ini pernah ke kamar Beth dan juga kamar kedua teman sekelasnya. Meskipun dia telah tinggal lebih lama di tahun 1025, hanya ada tanda-tanda dia masuk dan keluar kamar Beth sebentar. Memikirkan petunjuk ini, Luke menyipitkan matanya. Setelah menghabiskan permen lollipopnya, dia berbalik dan pergi. Dia juga menggantung tanda, jangan ganggu, di pintu. Setelah meninggalkan hotel, Luke melihat sekeliling pintu masuk dan berjalan menuju seorang tunawisma tidak jauh darinya. Setelah berbicara sebentar, dia memberi pria tunawisma itu beberapa dolar sebelum dia pergi. Setelah berkeliaran di beberapa perusahaan penyewaan mobil yang telah diarahkan oleh pria tunawisma itu, Luke akhirnya menemukan beberapa petunjuk di salah satunya. Di luar mobil sewaan, seorang karyawan pria muda menyerahkan setumpuk dokumen kepadanya. Saat Luke melihat-lihat file sambil mendengarkan karyawan muda itu. Mereka ada di sini kemarin pagi, tetapi wanita ini terdaftar yang menyewa mobil. Dia menyewa mobil Mercedes convertible biru dari perusahaan kami. Plat nomornya XXXXXX. Luke mengambil file dan menyerahkan gulungan uang tunai ketika dia bertanya, apakah Anda ingat yang lain? Misalnya, apakah mereka menyebutkan kemana mereka pergi atau ke arah mana mereka akan pergi? Tebak jika Anda harus melakukannya. Petik 2. Karyawan muda itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, hal.
Dia melihat Luke mengeluarkan gulungan uang lagi, dan dia tiba-tiba berhenti. Karyawan muda itu melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan suara rendah, itu Benz kelas atas. Ini memiliki sistem GPS, dan perusahaan kami dapat mengekstrak data dari sistem mobil. Luke tersenyum dan dengan santai memberikan uang itu padanya. Karyawan muda itu gugup sekaligus terkejut. Dia menangkapnya, hanya untuk melihat Luke mengeluarkan gulungan uang lagi. Bisakah saya memeriksa lokasi mobil? Karyawan muda itu mengerutkan kening. Anda harus menggunakan komputer di kantor manajer. Anda tidak dapat mengakses sistem tanpa kata sandi. Lukas tersenyum. Kalau begitu bawa aku ke manajermu. Jika Anda bisa membuatnya pergi selama 5 menit, uang itu milik Anda. Karyawan muda itu menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Saya akan mengatakan bahwa Anda ingin menyewa mobil mewah, dan saya akan meminta manajer untuk pergi di tengah jalan. Luke mengangguk puas dan mengikutinya. Setengah jam kemudian, manajer itu berseri-seri saat dia mengantar Luke keluar. Manajer bahkan berkata, Tuan Sam, semoga perjalananmu menyenangkan. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Luke bersenandung sebagai tanggapan dan berkata, suruh anak muda ini menemani saya untuk mengambil mobil. Dia memiliki sikap yang baik. Tentu saja, manajer tidak keberatan, dan dengan tegas menyerahkan tanggung jawab dengan senang hati. Ketika dia kembali ke kantornya, dia bergumam, apakah anak-anak kaya ini tidak punya tempat lain untuk membelanjakan uang mereka? Dia menyewa mobil mewah ketika dia hanya akan berada di sini selama beberapa hari, bukankah itu berarti dia masih perlu menyewa sopir? Bab 669-1200 menjadi 400. Apakah hati Anda sakit? Ketika Luke dan karyawan muda itu sampai di garasi, karyawan muda itu berkata, mobil Anda ada di sini. Luke menunjuk ke kursi pengemudi. Menyetir, bawa aku keluar. Karyawan muda, Sesaat kemudian, sebuah limusin Lincoln melaju keluar dari garasi. Luke melemparkan gulungan uang tunai ke kursi penumpang dan berkata, oke, parkir mobil di tempat parkir bawah tanah di depan. Dia tidak tahu cara menggunakan mobil. Dia baru saja menghabiskan uang untuk menghemat waktu dan menarik manajer pergi. Di tempat parkir bawah tanah, dia mengusir karyawan muda yang telah memperoleh satu bonus terakhir sebelum dia melemparkan kunci mobil ke dalam kotak sarung tangan. Bagaimanapun, karyawan muda itu mengatakan bahwa perusahaan persewaan mobil memiliki sistem pelacakan, dan mereka secara alami akan mencari mobil ketika saatnya tiba. Dengan demikian, Luke tidak perlu repot mengembalikan mobil dengan identitas palsunya. Masuk ke Polenas bekas, Luke menuju tenggara. Melihat rute yang diambil oleh Ben Smithbeth, Luke tersenyum. Sungguh wanita muda yang disengaja. Dia merasa cukup santai dalam perjalanan. Tidak ada target konkret untuk operasi ini, dan masih belum jelas apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Miss Beth. Saat itu musim panas, dan Polandia di bulan Juli sangat indah. Sepanjang jalan semuanya hijau, dan kadang-kadang ada bangunan dengan atap oranye gelap dan dinding putih atau krem. Mereka tampak seperti istana dongeng kecil yang melamun. Luke hanya bisa menghela nafas bahwa dia tidak bisa berlama-lama. Faktanya, budaya seni dan lanskap Warsawa tidak kalah dengan Paris, itu juga merupakan ibu kota seni yang banyak dikunjungi seniman. Jika dia punya waktu, dia bisa kembali ke sini dan bermain selama 2 hari. Saat malam tiba, Luke meninggalkan Polonez bekasnya di Polandia dan diam-diam melintasi perbatasan ke Slovakia. Dia mengeluarkan sebuah sepeda motor Vespa bekas dari inventarisnya yang dia beli bersamaan dengan Polonez dan mengendarainya 100 km ke Slovakia. Sebuah tanda jalan akhirnya muncul tidak jauh. Pemandian air panas alami. Kota indah Noria menyambut Anda. Dia membelokkan motornya ke jalan kecil. 10 menit kemudian, dia tiba di sebuah kota kecil. Seperti banyak kota di Eropa, kota itu kecil dan kuno dan penuh budaya. Luke mengendarai sepeda motornya tanpa tergesa-gesa melalui jalan-jalan, menganalisis aroma di udara saat dia perlahan melewati kota. Di sisi timur kota, dia mematikan mesin dan menginjak pedal. Melihat hutan yang gelap dan suram, pohon-pohon tinggi, beberapa lurus, beberapa bengkok, tampak menakutkan seperti setan dan hantu di malam hari. Lukas tidak berhenti. Dia langsung masuk ke dalam hutan. Puluhan meter, api unggun kecil menyala di lembah rendah, sesekali berderak. Ada 20 hingga 30 gubuk yang terbuat dari papan logam di sebelah api. Luke tidak berhenti saat dia berjalan ke lembah. Suara gemerisik terdengar saat anak-anak merangkak keluar dari gubuk. Ada anak laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, ada sekitar 7 atau 8 dari mereka, tetapi yang tertua hanya tampak paling banyak 10, dan yang termuda 5 atau 6. Anak-anak menatap Luke dalam diam. Luke akhirnya berkata, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. 3 gadis Amerika berusia 20-an muncul di sini kemarin. Ada keheningan lagi. Luke menggeledah sakunya dan menemukan segulung uang tunai. Dia melemparkannya ke anak laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun. Penghargaan.
Anak itu bereaksi dengan cepat. Dia menangkap uang itu, merobek karet gelangnya, dan dengan cepat membolak-baliknya. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Ini tidak cukup. Luke terkekeh dan melemparkannya segulung uang lagi. Bocah itu menangkapnya, memeriksanya lagi, lalu mengangguk. Oke, kami melihat ketiga wanita itu. Mereka datang ke sini kemarin dan pergi ke timur pada sore hari. Mengangkat alis, Luke mengeluarkan gulungan uang dari sakunya dan melemparkannya dengan ringan ke tangannya. Tinggi badan, penampilan, dan pakaian. Selama kamu benar, ini milikmu. Bocah itu memutar matanya dan mengangguk. Tidak masalah. Yang satu berambut hitam dan berwajah persegi, yang satu berambut pirang dan berwajah runcing, dan yang satu lagi, agak tua dan memiliki banyak kerutan di dahinya. Jadi, Luke, bagaimanapun, tiba-tiba melangkah mundur dan memasukkan uang tunai ke dalam sakunya sebelum dia meraih leher dua anak laki-laki di belakangnya. Kedua anak laki-laki itu menjatuhkan tongkat logam mereka saat mereka mengayun-ayun di udara ketakutan. Lukas menyeringai. Sangat bagus. Saya paling suka orang yang tidak berperilaku baik. Sambil melemparkan kedua anak itu ke samping, dia mengeluarkan P226 dari bawah ketiaknya dan mengarahkannya ke anak yang telah mengambil uang itu. Sekarang, beritahu aku di mana ketiga gadis itu, atau kamu yang pertama mati. Mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan mengangguk puas. Ada banyak orang di sini. Jika seseorang tidak ingin berbicara, saya dapat beralih ke yang lain. Saya yakin ada seseorang di sini yang ingin hidup. Mengatakan itu, dia mengangkat 3 jari di tangan kirinya. Aku akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak menjawab, saya akan bertanya kepada orang lain. 1. Aku akan bicara, teriak anak laki-laki itu. Tidak buruk. Kamu sudah pandai menjawab pertanyaan. Lukas mengangguk puas. Dia pergi dan mengambil anak itu sebelum berjalan 10 meter jauhnya. Namun, dia tetap mengarahkan P226-nya ke api unggun. 10 menit kemudian, interogasi Luke selesai. Dia merogoh saku anak itu dan mengeluarkan 2 gulungan uang tunai yang telah dia berikan kepadanya sebelumnya, serta gulungan uang tunai yang telah dia simpan sebelumnya. Melambaikan 3 gulungan di depan wajah anak itu, Luke melemparkan satu kembali ke anak itu. Dengar, aku orang yang menepati janjiku. Dia mengarahkan pistol ke kepala anak itu. Aku memberimu hadiah yang dijanjikan. Meskipun hidupnya dalam bahaya, bocah itu hanya bisa melihat 2 gulungan uang yang tersisa. Lukas menghela napas. Ini hukumanmu, 1.200 asli Anda sekarang menjadi $400. Apa hatimu sakit? Melihat frustrasi di mata anak itu, Luke merasa puas. Penyesalan juga merupakan jenis hukuman, dan ini akan menjadi pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Dia memukul kepala anak itu dengan pistolnya. Mungkin $400 itu akan diberikan kepada temanmu lain kali, dan kamu tidak perlu melakukannya lagi. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan hutan. Menyaksikan Luke menghilang, anak-anak semua melihat uang tunai di tangan bocah itu, dan hati mereka sakit. Ada 3 gulungan tadi, dan sekarang hanya ada 1. Itu adalah USD. Melihat tatapan teman-temannya, anak laki-laki itu berteriak dengan marah, bukankah kita selalu melakukan ini? Juga, dia bertanya tentang geng itu. Kenapa kamu tidak memberitahunya sendiri sekarang? Semua anak gemetar dan menundukkan kepala tanpa suara. Setelah mengatakan itu, bocah itu juga menjadi gugup sendiri. Bab 670 Petani Tua sedang online, dan awal panen. Jika mereka membocorkan informasi tentang orang-orang itu, mereka pasti akan mati jika dilacak. Tapi apa yang bisa dilakukan pemimpin anak-anak itu? Jika dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, dia pasti sudah mati. Tentu saja, anak-anak tidak tahu bahwa Luke tidak pernah berencana untuk membunuh mereka. Kata-kata dan metodenya, ditambah dengan komunikasi mental, adalah tipuan untuk membuat mereka percaya padanya sehingga dia bisa memeras pengakuan. Luke telah membunuh banyak orang jahat, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah anak-anak. Anak-anak di hutan mungkin akan bingung, tetapi tidak ada yang peduli bahwa mereka tidur di alam liar pada usia yang begitu muda, jelas bahwa mereka tidak memiliki masa kecil yang baik. Jika mereka tidak menipu dan mencuri, apakah mereka seharusnya menjadi remaja pekerja keras dan mandiri? Tidak mudah bagi anak-anak yang tidak memiliki pendidikan moral dan kemampuan untuk bertahan hidup. Anak-anak ini juga tidak terlihat seperti orang Slovakia. Beberapa dari mereka jelas memiliki darah campuran, yang mungkin mengapa tidak ada yang mengambil alih mereka. Alasan lain mungkin karena kota itu sendiri. Luke mengendarai sepedanya ke arah yang ditunjukkan anak itu. Dia menemukan sungai yang melewati kota dan mengikutinya ke timur. Ada sebuah pabrik yang ditinggalkan di sisi timur kota. Tidak sulit baginya untuk menemukan tempat itu karena ada penjaga bersenjata di sekeliling tembok tinggi. Sebagian besar waktu, untuk melindungi rahasia, Anda harus mengungkapkan sesuatu. Luke tetap duduk di atas sepeda motor saat drone di langit malam secara otomatis merekam pabrik dari setiap sudut.
Itu adalah pabrik yang ditinggalkan, dan melihat melalui jendela, itu kosong kecuali beberapa limbah konstruksi. Namun, ada beberapa mobil mewah dan sebuah helikopter kecil yang diparkir di hanggar di kompleks pabrik, yang berarti tempat ini tidak sepi seperti kelihatannya. Drone mengitari pabrik 3 kali, dan model 3D sederhana yang ditandai dengan titik merah dan kuning diproduksi. Setiap titik merah adalah penjaga, dan titik kuning adalah kamera pengintai. Ada sekitar 8 penjaga, tapi ini hanya shift malam, mungkin masih ada beberapa dari mereka yang sedang beristirahat. Kamera pengintai semuanya dipasang di lokasi-lokasi penting. Kamera pengintai tidak menutupi seluruh pabrik, tetapi akan sangat sulit untuk memasuki pabrik secara langsung. Merenung sejenak, Luke meletakkan sepeda motornya dan mengeluarkan satu set armor setengah lengkap dari inventarisnya. Menempatkan armor datar seperti kotak putih di punggungnya, dia menyesuaikan tali pengikat dan memerintahkan dengan suara rendah, White Wolf Armor, aktifkan. Dengan retakan lembut, pelat armor yang bisa dilipat keluar dari kotak putih di punggungnya untuk dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Lukas menggelengkan kepalanya sedikit. Bagian dari teknologi yang dapat dilipat untuk benda ini berasal dari peralatan Predator dan memiliki efek yang biasa saja. Tapi dia hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Dia perlahan bisa memperbaikinya nanti, itu tidak seperti Tony membangun setelan Iron Man yang matang dalam sehari. Pikiran Luke beralih dari baju besi baru ke pabrik di depannya. Dia telah membersihkan begitu banyak sarang kriminal yang sekarang menjadi jalan-jalan di taman baginya. Satu-satunya keunggulan pabrik ini adalah kamera pengintai di sini sedikit lebih baik. Kembali di Paris, Luke harus membeli suku cadang bekas dan merakit peralatan di tempat. Sekarang, bagaimanapun, dia memiliki segala macam peralatan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Juga, ini bukan Paris. Slovakia awalnya memiliki populasi kecil, dan bahkan ada lebih sedikit orang di kota kecil seperti ini. Mungkin tidak banyak petugas polisi, dan sangat mungkin mereka bersekongkol dengan orang-orang di tempat persembunyian ini. Tidak akan mudah bagi polisi untuk mendeteksi pergerakan di pabrik yang ditinggalkan ini, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak peduli. Ini adalah lingkungan favorit Luke. Itu tenang dan terisolasi, dan tidak akan menarik campur tangan apapun dari pihak berwenang. Pada saat itu, Luke selesai menyesuaikan kerangka pikirannya, seperti seorang petani tua yang akan memanen tanamannya, dingin dan sangat efisien. Dia tetap berada di luar jangkauan kamera pengintai di tembok tinggi. Setelah mengutak-atiknya sebentar dari samping, dia mengakses umpan pengawasan dengan penyadapannya sendiri. Menggunakan mata dan telinga musuh untuk memberinya informasi adalah pilihan termudah dan tercepat. Memutar permen keras di mulutnya, dia dengan cepat mengoperasikan laptopnya. Tony Stark adalah seseorang yang bisa meretas sistem SHIELD. Meskipun teknologinya hanya akan membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun, sistem pengawasan ini bukanlah sistem SHIELD. Tanpa sepengetahuan siapapun di pabrik, Luke mulai menerima rekaman pengawasan. Dia mengerutkan kening sesaat kemudian. Meskipun dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus berkepala dingin dan efisien ketika dia melakukan sesuatu, dan untuk tidak terlalu emosional, dia masih mengeluarkan niat membunuh pada saat itu. Ini bukan yang dia harapkan, juga tidak sama dengan geng perdagangan wanita di Paris. Dari rekaman pengawasan, dia sedikit banyak bisa menentukan kebenaran situasi. Lukas menyipitkan matanya. Apakah pengedar narkoba biasa buruk? Mereka benar-benar buruk, mereka akan melakukan apa saja demi uang. Tetapi beberapa geng yang ditentang Luke jauh lebih menjijikkan daripada pengedar narkoba biasa. Misalnya, rumah lelang di Paris, klub berburu Wolf Kyle, dan klub mobil sport mewah keluarga Ellsworth. Itu karena mereka memperlakukan orang seperti binatang dan menggunakannya sebagai alat untuk kesenangan mereka sendiri. Orang-orang itu tidak melakukannya demi uang, mereka hanya melampiaskan sifat bengkok dan kejam mereka. Pabrik yang ditinggalkan ini juga sama. Adegan berdarah dalam rekaman pengawasan bisa memberi orang biasa mimpi buruk selama sisa hidup mereka. Luke, bagaimanapun, secara bertahap menjadi tenang. Tidak ada gunanya marah pada orang-orang ini yang ditakdirkan untuk mati. Namun, dia akhirnya menemukan targetnya kali ini, Nona Beth. Dua teman sekelas Miss Beth juga ada di sini. Melihat bagaimana mereka diperlakukan, bagaimanapun, Luke merasa bahwa mereka hampir dikirim ke rumah jagal. Setelah berpikir sejenak, Luke mengerjakan laptopnya lebih lama sebelum menyimpannya, lalu melompat. Di malam yang gelap, bayangan putih melewati tembok tinggi. Dengan ayunan ringan pedang panjang di tangan Luke, dua penjaga di tembok tinggi runtuh. Luke tidak melambat sama sekali saat dia berjongkok di tembok tinggi dan berubah menjadi bayangan putih samar yang menyerang dua penjaga patroli yang sedang berbalik. Kedua penjaga itu sama sekali tidak merasakannya. Bilahnya menyapu leher mereka dan langsung memotong tulang dan tenggorokan mereka, melumpuhkan mereka tetapi tidak membunuh mereka secara instan. Dua penjaga di tembok tinggi di belakang pabrik masih merokok dan mengobrol. Wanita itu kali ini terlihat sangat tua.
Dia benar-benar berpikir aku akan tertarik padanya. Ayolah, bukannya kita tidak punya waktu. Anda akan mengambil segala jenis barang busuk. Petik 2. Nyah, aku tidak punya selera seperti itu. Percakapan mereka terhenti tiba-tiba, mata mereka terbuka lebar saat mereka bersandar pada pagar di dinding yang tinggi. Luke berguling dan pergi ke sisi lain pabrik untuk berdiri di sudut yang gelap. Beberapa detik kemudian, dua penjaga berjalan mengitari sudut saat mereka mengamati tembok tinggi di sekitarnya. Dua bayangan gelap melintas melewati leher mereka, dan Luke berbalik dan pergi. Bab 671 Tubuh Abadi. Senjata tidak berguna. Di pintu masuk pabrik, Luke membuka kunci dengan pedangnya dan berjalan masuk. Pabrik yang luas dan kumuh itu tertutup kerikil dan puing-puing, dan ada pintu besi hitam tidak jauh dari sana. Dia berjalan mendekat dan menekan tombol di sebelah pintu logam, yang terbuka untuk mengungkapkan lift. Sesaat kemudian, lift turun ke ruang bawah tanah dan pintu logam terbuka perlahan. Luke menusukkan pedangnya ke panel kontrol lift. Di tengah gemeretak bunga api listrik, lampu indikator kegagalan lift menyala. Setelah dia melangkah keluar dari lift, Luke menendang pintu yang akan menutup di belakangnya. Dengan keras, pintu lift di satu sisi ambruk dan macet. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini malam ini. Di ujung lain lorong, dua penjaga berjalan dengan dua Doberman di rantai. Kedua anjing itu mulai menggonggong sebelum para penjaga melihat Luke. Baru kemudian para penjaga menoleh untuk melihat sosok putih yang baru saja menarik kakinya dari pintu lift, dan mereka segera berteriak, "Siapa di sana?" Namun, mereka sudah melepaskan rantai itu, dan kedua Doberman itu menerjang ke depan. Luke sedikit membungkuk dan menyerang kedua penjaga itu. Setelah melepaskan rantai anjing, kedua penjaga meraih pistol di sarung mereka. Sebuah bayangan putih muncul di belakang dua penjaga dan dua bilah menebas. Para penjaga menjadi kaku sebelum mereka jatuh dengan bunyi gedebuk. Tubuh kedua Doberman juga mengendur, dan mereka menabrak dinding dengan dua pukulan sebelum mereka jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari leher mereka, mewarnai tanah menjadi merah. Luke dengan lembut mengibaskan darah dari pedang panjang di tangannya sehingga mereka bersih sekali lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju lorong tempat kedua penjaga itu berasal. Setelah dia masuk, pintu tidak jauh tiba-tiba terbuka. Seorang pria dan dua wanita berjalan keluar, dan mata mereka bertemu dengan mata Luke. Bilah hitam pekat di tangan Luke kabur. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan seruan kejutan yang lembut. Dia menebas 3 kali berturut-turut, dan tanpa diduga, hanya pria tua botak yang terkena di kepalanya. Dua wanita di belakang lelaki tua itu menghindari dua tebasan terakhir. Kemudian, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Pria tua botak, yang telah ditikam di leher, memamerkan taringnya dan menerjang Luke. Sedikit mengernyit, Luke menendang selangkangannya dan mengirimnya terbang. Pedang hitam di tangannya berubah menjadi dua bayangan dan memaksa kedua wanita itu mundur. Mereka juga memamerkan taring, dan wajah mereka mengerikan. "Kamu siapa?" raung pria tua botak yang lehernya telah dipotong setengah. Dia bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Lukas terdiam. Dia tidak tertarik berbicara omong kosong dengan mereka, bahkan jika mereka bukan manusia. Pedang panjang hitam di tangannya berbalik saat dia perlahan berjalan ke depan. "Senjatamu tidak berguna melawan kami." Pria tua itu menyeringai mengerikan dan menerjang ke depan. Kedua wanita itu menerjang Luke. Senjatanya tidak berguna. Luke tersenyum dan melangkah maju. Bayangan putih melintas melewati pria dan dua wanita itu. Muncul di depan dua penjaga yang menatap kosong, Luke menyingkirkan mereka dengan dua tebasan. Dia memeriksa berbagai tombol di konsol. Ini adalah ruang kontrol pusat di ruang bawah tanah pabrik yang ditinggalkan. Pada dasarnya semua sakelar untuk pengawasan dan daya listrik ada di sini. Dia dengan cepat menemukan tombol dan menekannya. Di sarang bawah tanah, lampu peringatan kuning cerah menyala dan suara wanita yang lembut terdengar. "Peringatan, ini darurat, tolong segera dievakuasi." "Peringatan, ini adalah..." Luke dengan cepat mengetik sesuatu di keyboard, dan gambar di ruang kontrol menghilang saat semua pintu ruang logam terbuka. Dia sudah mengambil kendali kamera pengintai dan memutar ulang rekamannya. Dia belum pernah tertangkap kamera pengintai sejak dia masuk. Bagian dari itu ada hubungannya dengan keberuntungan. Jika dia lebih lambat, para penjaga di ruang kendali pusat akan menyadari ada yang tidak beres. Tapi dia selalu sangat cepat. Sebelum para penjaga menyadari ada yang tidak beres dan alarm berbunyi, dia sudah menguasai tempat ini. Lukas tidak berhenti. Setelah bekerja lebih lama, dia keluar dari antar muka kontrol. Dua rute pelarian di sini sekarang telah dikunci. Monster yang membunuh manusia ini dikurung bersamanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam. Apa itu tadi? Itu adalah aroma pengalaman dan pujian, yang sangat luar biasa. Luke perlahan menundukkan kepalanya dan berjalan ke pintu.
Saat dia melewati 3 monster yang sedang berlutut di tanah dan mencoba untuk bangun, sudut mulutnya melengkung. Idiot, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan hanya karena mereka tidak bisa mati? Studinya tentang keabadian jauh melebihi apa yang diketahui orang biasa, karena kelemahan tubuh abadi, sebagian besar, adalah kelemahannya. Hanya karena mereka tidak bisa mati bukan berarti mereka memiliki kulit yang tebal. Selama gerakan mereka bisa ditahan, maka itu adalah hal yang mudah. Luke selalu menjadi tipe orang yang berhati-hati dan bijaksana. Karena takut menjadi sasaran, dia memasang jebakan. Sama seperti ketiga orang idiot ini, yang mengira mereka bisa menyerang senjata musuh hanya karena mereka abadi. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Pedang panjang hitam berubah menjadi bayangan dan melintas di leher ketiga monster itu. Mereka bertiga berhenti, sesaat kemudian, kepala mereka jatuh saat darah menyembur keluar dari leher mereka. Luke, bagaimanapun, melihat sesuatu yang aneh tentang sistem. Tidak ada pemberitahuan sistem. Apakah mereka dianggap binatang? Berdiri di pintu, dia berbalik, hanya untuk melihat bahwa mata ketiga kepala itu penuh ketakutan, seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu. Darah menyembur keluar dari tubuh tanpa kepala mulai melambat menjadi aliran. Sistem, bunuh Sasha, pemimpin inti geng Bubblegum, dan hancurkan benteng rahasia. Lengkap. Total pengalaman, 3000. Jumlah kredit, 3000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 3000. Kredit plus 3000. Pengalaman tuan rumah, 32.580 per 90.000. Kredit, 22.380. Sistem, Anda telah membunuh pelayan vampir Sasha, Martha dan Nora, dan telah menerima daftar kemampuan mereka. Kemampuan hamba vampir, pertarungan dasar, senjata api dasar, generasi vampir tidak tersedia. Luke menatap ketiga tubuh tanpa kepala itu. Dia melihat sesuatu yang tampak seperti kabut hitam melayang keluar dari tubuh. Pada saat berikutnya, 3 tubuh dan kepala di sebelah mereka berubah menjadi percikan terang dan langsung meledak menjadi debu hitam. Saat debu hitam jatuh, ia menghilang di udara dan benar-benar dilenyapkan dalam beberapa detik tanpa meninggalkan apapun. Lukas mendengus. Mereka benar-benar monster. Mereka tidak langsung mati setelah kepala mereka dipenggal. Namun, monster ini mungkin membutuhkan darah. Jadi, setelah kepala mereka benar-benar terpisah dari tubuh mereka, mereka tidak bisa bertahan lama. Jenis tubuh abadi ini tidak sulit untuk dihadapi. Luke meninggalkan ruangan dan memiringkan kepalanya ke 12 orang yang berdiri di lorong. Mereka adalah campuran pria dan wanita paruh baya dan tua. Kecuali 2 dari mereka, semua orang berbau darah. Bab 672 wanita mandi di kamar rahasia. Banyak dari mereka berlumuran darah, dan beberapa bahkan memiliki darah di bibir mereka. Luke telah melihat wajah dan reaksi mereka dari kamera pengintai sebelumnya. Mereka adalah tamu yang telah menikmati diri mereka sendiri di 12 kamar di kedua sisi lorong, dan yang juga hanya sekelompok binatang di kulit manusia. Hewan-hewan itu melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan mereka menatap Luke dengan kaget ketika dia muncul. Penjaga yang seharusnya mengawal mereka keluar dalam keadaan darurat tidak muncul sesuai kesepakatan mereka. Sebaliknya, seorang pria aneh berbaju putih muncul, yang membuat mereka gelisah. Sosok putih melesat menembus kerumunan di lorong dan mereka semua kehilangan kesadaran. Luke tidak terburu-buru untuk membunuh mereka dan hanya menjatuhkan mereka dengan punggung pedang panjangnya. Dia berhenti di depan sebuah pintu di ujung lorong. Itu adalah satu-satunya ruangan yang pintunya masih tertutup. Ada pola sederhana di dinding di sebelah pintu yang tampak seperti 2 gelas anggur. Luke membuka kunci pintu dalam sekejap dan masuk. Sebuah ruangan yang luas dan gelap muncul di hadapannya. Sekelompok lilin putih menyala di 4 sudut ruangan. Di bawah beberapa anak tangga ada kolam lebar dengan lingkaran lilin putih menyala di sekelilingnya. Di atas kolam tergantung seorang gadis telanjang yang terbalik. Matanya ditutup dan mulutnya disumpal. Dia menangis dan berjuang. Terlepas dari betapa menyedihkan penampilannya, perhatian Luke tidak tertuju pada gadis itu. Di bawah lensa berwarna biru tua, matanya tertuju pada seorang wanita. Dia berdiri di kedalaman ruangan. Air menyembur dari atas, membasahi rambut panjangnya yang berwarna merah gelap yang tergerai di bahunya. Dia tampak seperti berusia hampir 30 tahun. Matanya dalam dan alisnya panjang dan miring. Di bawah hidungnya yang mancung, bibir merahnya yang tipis dan panjang sedikit mengerucut saat dia menatap Luke dengan ketidakpuasan. Ketika dia melihat Luke, yang mengenakan pakaian putih dan memegang 2 pedang panjang, dia sedikit terkejut dan tidak terburu-buru keluar dari bawah air. "Kamu siapa?" tanya wanita itu. Luke mendengus dan berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa. Ketika dia memasuki ruangan, dia menghadap wanita itu, dengan gadis itu tergantung terbalik di tengah di atas kolam. Dia berkeliling kolam. Wanita berambut merah dengan anggun menyeka dirinya dengan handuk dan mengenakan jubah beludru merah tua.
Ada motif emas yang rumit di sepanjang tepi jubahnya. Dia berdiri tanpa alas kaki di bagian terdalam ruangan dan memperhatikan Luke. Tiba-tiba, wanita berambut merah itu menarik napas dalam-dalam sebelum dia menyeringai. Tubuh yang muda dan energi. Saya yakin ada darah lezat yang mengalir di dalamnya. Petik 2. Luke tetap diam juga tidak meningkatkan langkahnya. Pedang panjang hitam berputar dengan mantap di tangannya dan secara bertahap menambah kecepatan saat kedua pihak saling mendekat. Ruangan itu panjangnya hanya 20 meter, dan jarak mereka hanya 5 meter. Wanita berambut merah itu mengulurkan tangan kanannya dan mengambil sabit hitam pendek dari rak terdekat. Sayang, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menguncimu dan meminum darah lezatmu, lalu mengubahmu menjadi budakku sehingga kamu akan merangkak di bawah kakiku selamanya. Ketika itu terjadi, Anda akan menjilati jari kaki saya hingga bersih dengan lidah Anda. Saat dia berbicara, dia memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia membelai tubuhnya dari atas ke bawah dengan tangan kirinya. Dia memerah dan sedikit gemetar. Dalam sekejap, Luke berubah menjadi bayangan putih dan melebur ke dalam bayangan ruangan. Wanita berambut merah mengacungkan sabit hitamnya dan berubah menjadi bayangan kabur saat dia menyerbu ke depan. Lukas tersenyum. Ledakan fisik diaktifkan. Refleks cepat diaktifkan. Sebuah bayangan putih melilit wanita berambut merah seperti tornado. Dia bergerak di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan, dan suara logam bertabrakan terdengar seperti hujan yang jatuh di hutan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 4 hingga 5 luka tipis muncul di tubuh wanita berambut merah itu, dan darah membasahi jubah tidurnya yang berwarna merah tua. Ekspresinya berubah saat dia menyadari bahwa dia telah meremehkan musuhnya. Dengan raungan, dia memamerkan taringnya dan membuang sabit hitam di tangannya. Kukunya memanjang dan berubah menjadi cakar saat dia melambaikannya. Setelah membuang sabit hitam, wanita berambut merah itu akhirnya bisa menangkis tebasan gila dari kedua pedang panjang itu. Kekhawatiran langsung membuncah di hatinya. Wanita berambut merah itu bukanlah seorang pejuang. Berkat garis keturunan superiornya, dia bisa makan, minum, dan menikmati dirinya sendiri di dunia ini. Dia tidak punya niat untuk bertarung sampai mati. Karena itu, dia mengayunkan cakarnya dan melompat. Dengan ketangkasan dan kemampuannya, dia bisa bergerak bebas di atas langit-langit. Dia tidak percaya bahwa manusia yang memegang dua pedang ini bisa melakukannya. Mencoba untuk lari. Luke berpikir dalam hati, tidak mudah untuk lari saat kau begitu dekat denganku. Dia mengayunkan pedang hitam di tangan kirinya dengan sudut di atas kepala wanita berambut merah itu. Selama wanita itu terus ke atas, dia akan memukul bilahnya. Ding! Wanita berambut merah itu tidak ragu sama sekali saat dia mengayunkan cakarnya ke pedang hitam itu. Kekuatan besar dari pedang panjang menyebabkan dia jatuh kembali ke udara. Idiot! Lukas mencibir. Kecuali dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan lawannya, atau bisa terbang, tubuhnya di udara dalam pertempuran jarak dekat hanya mencari kematian. Sebelum wanita berambut merah itu bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu mengencang di sekitar kakinya saat sebuah tangan besar meraih pergelangan kaki kanannya. Saat berikutnya, dia dikirim terbang dengan busur pendek di udara sebelum dia menyentuh tanah. Bang! Menabrak. Dengan bunyi gedebuk dan suara batu bata pecah, tubuhnya menciptakan lubang dangkal di lantai batu. Tapi ini bukan akhir, ini baru permulaan. Di medan perang ini tanpa ada yang melihat, Luke tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia memfokuskan kekuatannya di lengan kirinya saat dia segera mengangkat wanita berambut merah itu dan mengayunkannya ke arah yang berlawanan. Bang! 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 Tubuh wanita berambut merah itu berubah menjadi bayangan yang berayun ke kiri dan ke kanan di udara. Hanya dalam beberapa detik, wajah dan bagian belakang kepalanya membentur lantai batu lebih dari 10 kali tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Dalam sekejap mata, dia membuat lubang besar pada lempengan batu di kedua sisinya. Melihat wanita berambut merah yang sudah lemas, Luke memiringkan kepalanya dan menjabat tangan kirinya. Wanita berambut merah itu sepertinya sudah mati karena kepalanya terlempar ke depan dan ke belakang. Satu-satunya yang tidak patah adalah jari-jari kaki kanan yang dipegang Luke. Puff! Sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyapu. Wanita berambut merah yang tampak seperti dia sudah mati tiba-tiba bergerak. Sayangnya, sudah terlambat. Bab 673 Makan Sial, Monster Tua. Saat Luke mengguncang tubuhnya dengan tangan kirinya, pedang hitam di tangan kanannya telah menebas lehernya, dan darah merah tua menyembur keluar. Wanita berambut merah itu mengacungkan cakarnya dengan liar, tetapi lengannya yang patah tidak secepat sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan pedang hitam yang menebas lagi. Gedebuk, gedebuk, kepalanya jatuh. Lukas tersenyum. Terlalu naif. Sistem tidak memberi tahu saya bahwa Anda sudah mati. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa membodohi saya dengan berpura-pura mati? Makan sial, monster tua. Dengan pikiran, tubuh tanpa kepala di tangannya tiba-tiba menghilang.
Hanya kepala wanita berambut merah yang berguling di lantai saat dia melihat Luke dengan kaget dan berteriak, "Hatiku! Di mana kau taruh hatiku?" Tidak. Dengan teriakan panjang dan melengking, kabut hitam melayang keluar dari kepalanya dan meledak menjadi percikan api sebelum dia berubah menjadi debu yang menghilang di udara. Luke memeriksa inventarisnya dan menemukan bahwa tubuh tanpa kepala itu masih ada di sana. Dia terkekeh dalam hati. Monster ini bisa menjadi bahan eksperimen yang bagus. Dia hanya bertanya-tanya apakah tubuh tanpa kepala itu akan berubah menjadi debu dan menghilang seperti monster lainnya jika dia mengeluarkannya dari inventarisnya. Sampai dia bisa memikirkan solusi yang andal, dia hanya bisa menyimpan bahan percobaan ini di inventarisnya untuk saat ini. Sistem, bunuh vampir, lengkap. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1000. Kredit plus 1000. Pengalaman tuan rumah, 33.580 per 90.000. Kredit, 23.280 sistem, Anda telah membunuh vampir, Bibrida, Raquel dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Raquel, pertarungan dasar, generasi vampir tidak tersedia, merangkul tidak tersedia, umur panjang tidak tersedia, hibernasi tersedia. Setelah membunuh vampir Raquel, Luke dengan cepat menyingkirkan semuanya, termasuk peti mati hitam besar di ruangan itu dan 2 sabit hitam, 1 panjang dan 1 tembakan. Dia kemudian menurunkan gadis yang telah digantung dan membuka penutup matanya dan muntah, tetapi tidak melepaskannya. Dia menyuruhnya duduk di kolam untuk saat ini. Berbalik, Luke melemparkan 12 tamu, yang tidak sadar kembali ke kamar mereka dan mengeluarkan 2 gadis dan 1 set pakaian. Kedua gadis itu adalah Miss Beth dan salah satu teman sekelas perempuannya, Whitney. Gadis terakhir yang digantung telanjang di dalam ruangan adalah teman sekelas lainnya, Lola. Membawa mereka ke ruang terdalam, Luke melepas borgol mereka dan melemparkan pakaian itu ke Lola sebelum dia pergi ke ruang kontrol pusat. Memasuki ruang kendali pusat, dia menutup semua pintu sebelum dia naik ke permukaan dan membersihkan semua barang bukti, termasuk mayat para penjaga. Dia kemudian turun kembali dan mulai membersihkan, dimulai dengan ruang kendali pusat. Dia mengambil semua rekaman pengawasan, bersama dengan komputer utama, serta semua jenis dokumen dan file. Setelah memverifikasi bahwa dia tidak meninggalkan petunjuk apapun, dia mematikan sistem pengawasan dan berjalan ke 12 kamar tamu. 2 jam kemudian, Luke berangkat dengan Benz hitam dari zona industri. Ada 3 gadis ketakutan di kursi belakang. Tentu saja, ketiga gadis itu adalah Nona Beth dan teman-teman sekelasnya. Mengemudikan mobil ke jalan di sisi utara kota, Luke keluar dan melemparkan telepon prabayar ke Miss Beth. Nona Beth tanpa sadar menangkapnya dan melihat pesan di layar, berkendara ke utara dan hubungi keluarga Anda untuk menjemput Anda. Beritahu 2 teman Anda untuk tidak membocorkan masalah ini. Mereka tidak mampu untuk menyinggung dalang. Tertegun sejenak, Beth melihat sosok putih itu berbalik dan pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Hei!" Sosok putih itu berbalik. Beth dengan cepat bertanya, "Siapa, kamu?" Serigala putih. Luke menyebut nama itu, dan suaranya serendah dan serak seperti bos di film. Dia melompat ke dalam hutan dan menghilang. Serigala putih. Beth bergumam, tetapi dia segera kembali ke dirinya sendiri dan memanggil pengawalnya. Dia percaya bahwa mereka sudah siaga. 48 jam telah berlalu sejak dia dan teman-teman sekelasnya meninggalkan jangkauan pengawasan mereka. Keluarganya pasti sudah mendengar berita itu. Tapi dia membenci keluarganya. Kakaknya yang menjijikkan dan ayahnya yang menyebalkan itu bahkan lebih menyebalkan daripada ibu tirinya. Ibu tirinya tidak cukup pintar. Paling-paling, dia sedikit tajam dan tidak baik. Impian terbesarnya adalah menjadi istri kaya yang tidak kekurangan uang. Adapun ayahnya yang licik dan saudara laki-lakinya yang hina dan tidak tahu malu, dia benar-benar merasa bahwa itu adalah cobaan yang telah diatur dewa untuknya. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada pengawalnya, dia menyalakan mobil dan mengemudi ke utara. Beth melirik kota dalam kegelapan dan berpikir dalam hati, tidak sanggupkah mengacaukan mereka? Tidak banyak orang di dunia ini yang tidak bisa saya ajak main-main. Tunggu saja. Memikirkan itu, bayangan pria itu muncul di benaknya. Dia mengenakan baju besi putih, kecuali lensa ungu kebiruan di helmnya dan bilah hitam di punggungnya. Serigala putih. Nama itu, sangat cocok untuknya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Beth bertanya, "Whitney, Lola, bagaimana dia menyelamatkanmu?" Kedua siswa itu saling memandang dan berbicara selama beberapa menit, tetapi pada akhirnya, Beth kecewa. Apa yang dilihatnya dan Whitney serupa. Lola bahkan lebih sial untuk digantung, dan dia hanya mendengar pertempuran singkat. Yang dia dengar hanyalah seorang wanita yang mengucapkan beberapa patah kata, dan tidak ada jawaban. Kemudian, terdengar suara dentingan, benturan, dan benturan. Satu-satunya hal yang dikatakan pria misterius itu adalah, serigala putih.
Dia sedikit penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Dia harus menyelidikinya ketika dia kembali. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan dia tidak akan dapat menemukan apapun pada dirinya. Orang-orang besar dari keluarga Thompson harus bersikap sopan kepada Nona Beth justru karena dia kaya. Sangat, sangat kaya. Di dunia ini, uang dapat melakukan banyak hal, dan bahkan lebih mudah untuk menyelidiki seseorang. Setelah Mercedes melaju, Luke kembali ke kota dengan sepeda motornya. Sarang bawah tanah adalah tempat geng Bubblegum bekerja. Bos Sasha biasanya tidak tinggal di sana. Beberapa menit kemudian, Luke menghentikan sepedanya dan melihat ke kejauhan. Di tengah padang rumput yang luas terdapat sebuah villa mewah bergaya Eropa dengan atap hijau dan dinding putih. Dia menghela nafas dalam. Orang-orang ini benar-benar kaya. Siapa yang tahu berapa banyak korban tak berdosa yang mereka perdagangkan untuk ini. Drone sudah mengintai villa. Tidak ada kamera pengintai atau penjaga. Tak seorang pun dari kota berani datang ke sini untuk mencuri atau merusak barang-barang. Orang luar yang tidak tahu betapa menakutkannya geng itu hanya akan menjadi mangsa jika mereka mengetuk.